meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Kita telah banyak membahas sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sudah mulai juga membahas sahabiat. Jadi kalau sahabat, as-sahabi itu laki-laki ya. Kalau perempuan as-sahabiyah ya, sahabiyatur Rasul ya. Nah, tentu saja jumlah mereka tak kalah dibanding dengan para sahabat Nabi. Ya, karena itu sayang ya kalau kita juga tidak membahas dan mengupas kehidupan orang-orang mulia atau wanita-wanita mulia di sisi Rasulullah SAW. Kita sudah bahas pada edisi sebelumnya istri-istri Rasul SAW, dimulai dari Khadijah, kemudian lanjut dengan Sauda, lalu kemudian Aisyah dan seterusnya ya. Nah, serta beberapa orang mulia di sisi Rasulullah juga seperti Barakah bintu Tha'labah yang merupakan pengasuh Rasulullah, hadinatur Rasul ya. Juga tentang Nusaybah binti Ka'ab misalnya, seorang wanita yang disebut dengan Sri Kandi perang Uhud, keberanian yang luar biasa, termasuk orang yang masuk Islam dan membaiat Rasul dalam Bai'atul Aqabah. Nah, sayang kita terlewatkan wanita-wanita mulia yang lainnya yang penting untuk kita ketengahkan, untuk kita hadirkan dan diketahui oleh kita semua ya. Putri-putri Rasulullah ya. Putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah dikaruniai 5 orang anak ya, atau 6 ya, kalau ditambah dengan yang sudah meninggal. Qasim, Abdullah, Zainab ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. 6 orang anak, 2 laki dan 4 orang wanita ya. Selain dengan Khadijah, Nabi juga sempat dikaruniai seorang putra, Ibrahim, dari istrinya Maria al-Qibtiyah. Namun sayang meninggal waktu kecil ya, dan ketika waktu itu terjadi gerhana matahari. Nah, selain itu dengan istri-istri boleh yang lain tidak dikaruniai keturunan, nggak ada ya. Sama sekali, bukan ada meninggal, enggak. Jadi hanya 2, dari Khadijah dan dari Maria al-Qibtiyah. Nah, yang dari Khadijah ini seperti sampaikan tadi ada 4 orang wanita kita akan bahas ya. Di antaranya adalah Fatimah. Ini manusia mulia ya, merupakan putri bungsu Rasulullah SAW. Fatimah binti Muhammad SAW. Nama Fatimah ini nama pasaran. Banyak sekali para sahabiat yang namanya Fatimah. Fatimah bintil Fatimah bintil Khattab, saudaranya Umar Khattab. Fatimah binti Asad yang merupakan ibu dari Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah yang lainnya ya. Nah, Fatimah yang akan kita bahas ini adalah Fatimah putri bungsu Nabi SAW ya, di mana beliau lahir, disebutkan banyak sejarawannya, kira-kira 5 tahun sebelum kenabian ya. Jadi dia ini lahir sebelum Rasulullah menerima wahyu, sekitar 5 tahun sebelum Nabi dapat wahyu, atau ketika usia Rasulullah 35 tahunan. Kita ingat pada peristiwa pada usia 35 tahun ini ya, Nabi pernah ikut menyelesaikan sebuah masalah besar yang ada di Makkah waktu itu, di mana tokoh-tokoh Quraisy merenovasi Ka'bah, dan kemudian mereka berselisih pendapat ketika harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Namun mereka sepakat memutuskan siapa yang besok pagi datang paling duluan, maka dia yang berhak meletakkan Ka'bah pada tempatnya. Dan sosok itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kira-kira pada tahun itulah Fatimah ini lahir, 5 tahun sebelum kenabian. Sehingga ketika Rasulullah dapat wahyu ya, usianya sudah 5 tahun, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan karenanya jemaah, Fatimah ini juga merasakan ya, pahit getir kehidupan Rasulullah pada awal-awal dakwah. Kita ingat ada satu kisah Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, Allahu Akbar.
ketika Nabi sedang sholat di belakang sana, ada beberapa tokoh Quraisy. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada juga Abu Jahal, ada juga Umayyah bin Khalaf, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ya. Nah, mereka berbisik satu dengan yang lainnya. Itu Muhammad sedang sholat, kalau bahasa hari ini ya, itu enaknya diapain? Kata yang lain, wah kita tendang saja. Nah, ketika dia sedang rukuk sujud, kata yang lain jangan, kan udah kemarin ya. Jadi Nabi itu sudah mengalami berbagai bulian dan siksaan. Pada akhirnya orang-orang ini sepakat, dan apalagi diusulkan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk mengambil kotoran unta, darah unta yang baru melahirkan itu dikumpulin jadi satu dan dituangkan ke kepala Rasulullah yang sedang melaksanakan sholat. Adalah Fatimah yang berada di sisi Rasulullah menyiksakan semua itu dengan segala ketidakpahamannya. Bayangin, ini kalau tidak kita follow up dengan pendidikannya baik, anak bisa mengalami stres. Ya, dia akan trauma melihat ayahnya diperlakukan seperti ini. Bahkan kita mendapatkan cerita teman sekalian yang berasal dari Aceh itu, beberapa di antaranya dulu ada yang trauma ketika melihat pistol, ada yang trauma ketika melihat tentara, karena mereka menyaksikan sendiri. Banyak di antara mereka ada yang ayahnya, pamannya ditembak oleh tentara dalam konflik Aceh pada masanya. Jadi meninggalkan trauma yang luar biasa karena mereka anak-anak. Nah, Fatimah juga demikian, melihat ayahnya dikucurin dengan kotoran, dengan darah dan nanah. Kalau tidak diberikan pemahaman didikan yang baik oleh Rasulullah, mungkin akan mengalami masalah dari sisi mental dan psikologisnya. Tapi Rasulullah seorang pendidik yang baik, dia mendidik Fatimah dengan ketegaran. Justru dengan cara seperti itu dia meyakinkan agama ini adalah agama yang benar. Nah, setelah Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Fatimah pun ikut hijrah walaupun terlambat sebelum kemudian disusul oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Sebab Fatimah waktu itu usianya sekitar 18 tahunan barangkali ya, karena ketika Nabi hijrah kan 13 tahun ya, ditambah 5 tahun sebelum kenabian, sekitar 17 atau 18 tahun. Nah, tidak bersama dengan Rasulullah. Nabi kan berangkat bersama dengan Abu Bakar Siddiq ya, pergi dari Gua Sur dan kemudian ke Madinah. Sementara Fatimah menyusul belakangan, dijemput oleh para sahabat Nabi pada waktu itu ya. Berada di Madinah Al-Munawwarah menyertai sang ayah. Masuk tahun kedua Hijriah, beberapa orang sahabat ya melamar Fatimah ini untuk dijadikan istri. Ya. Abu Bakar, Umar ya, pernah datang melamar putri Rasul yang bungsu ini, Fatimah ini. Nah, bagaimana tanggapan Fatimah dan bagaimana ending dari lamaran tersebut, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Mengenal Orang-orang Mulia di sekitar Rasulullah SAW dalam seri Putri Rasul SAW. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kita masih membahas putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahrah binti Rasul SAW. Hijrah ke Madinah masuk tahun kedua setelah Perang Badar. Beberapa sahabat mulia melamarnya. Namun pada akhirnya yang beruntung mendapatkan beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sepupu Rasul SAW. Dalam aturan fikih ya jelas dibolehkan ya. Toh seseorang menikah dengan sepupunya saja boleh, apalagi ini dengan anaknya sepupu. Jadi sangat-sangat dibolehkan. Menikahlah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dalam pernikahan yang penuh keberkahan, didoakan oleh Rasul SAW, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ini menjadi doa pengantin kita hari ini ya. Allah SWT memberikan keberkahan hidup kepada mereka bukan dengan limpahan harta, karena pada sejatinya Ali bin Abi Thalib bukanlah orang kaya, bukan ya. Mana ada sebuah keluhan yang pernah disampaikan oleh keduanya
meminta pembantu. Ya, jadi Fatimah dan Ali dengan penuh kesederhanaan pernah meminta kepada Rasul SAW agar diberikan seorang pembantu. Apa kata Rasul SAW? Dalam riwayat disebutkan, ala adullukuma ala khairim mimma sa'altuma. Tidakkah kalian mau aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta? Idza akhadtuma madaji'akuma, idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian siap-siap untuk ke tempat tidur, au awaituma ila firashikuma, atau bersiap-siap ke kasur, ya, fasabbiha salasan wa salasin, maka bertasbihlah subhanallah 33 kali, wa ahmada salasan wa salasin, dan ucapkanlah, bertahmidlah alhamdulillah 33 kali, wa kabbira arba'an wa salasin, dan bertakbirlah 34 kali, fahuwa khairul lakuma min khadim, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, sunnahnya jemaah, selain dubura kulli salah, ini wasiat Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk baca tasbih, tahmid dan takbir setiap selesai sholat, ya. Tapi kalau nasihat Rasulullah kepada Ali dan Fatimah ini, ya, membaca 3 hal tadi, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, Allahu Akbar 34 kali, jadi sehingga ditotalkan 100 kali. Idza awaituma ila firashikuma, ya, kalau kita mau datang ke tempat tidur. Jadi sebelum tidur sunahkan baca ini, ditiupkan ke tangan kita dan diusapkan ke seluruh tubuh kita sejauh yang bisa kita jangkau. Dan bagus lagi kalau ditambahkan dengan membaca ayat kursi. Nah, ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis tentang perintah dianjurkan baca ayat kursi sebelum tidur itu dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nah, Fatimah ini adalah putri Rasul yang sangat dicintai, sehingga dalam hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, wa inna Fatimata bad'atun minni wa inni akrahu an yasu'aha. Sungguhnya Fatimah ini, kata Rasul, sebagian dariku, dan saya tidak suka ada yang yasu'aha, ya, atau membuatnya menghinanya dan sejenisnya, ya, merendahkannya. Wallahi la tajtami'u bintu Rasulillahi SAW wa bintu aduwillah inda rajulin wahidin, ya, fa taraka Aliyun al-khutbah. Jadi pernah suatu saat Ali bin Abi Thalib ini, ya, melamar seorang wanita yang mungkin masih keturunan Abu Lahab, wallahu alam, musuh Allah, ya. Oleh Rasul dilarang, ya, karena la tajtami' bintu Rasulillah, tidak boleh kumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah, ya. Dan Abu Lahab atau Abu Jahal, pokoknya antara kedua orang itu, ya, Rasul melarang. Maka sebagian menjadikan ini sebagai larangan berpoligami, padahal ini sifatnya kasustik, jadi tidak bisa digeneralkan, ya. Fatimah dan Ali diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Para ulama menyebutkan ada 5, ya, tapi yang sepakati 4. Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Ada satu lagi putranya, tapi ulama berbeda pendapat, yaitu Muhsin. Tapi yang sepakati 4 ini. Hasan anak tertua, Hussein nomor 2, Zainab, dan yang bungsu adalah Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini menarik, jemaah. Ketika usianya 2 tahun, Rasulullah meninggal dunia. Sehingga mereka berbeda pendapat status Ummu Kulsum ini apakah sahabat Nabi atau tabi'in. Namun mayoritas mengatakan tabi'in, bukan sahabat Nabi, walaupun ketemu Rasulullah masih terlalu kecil. Nah, 6 bulan kemudian, ya, jadi usia Ummu Kulsum 2,5 tahun, Fatimah meninggal dunia. Jadi kalau Rasul itu meninggal di bulan Rabiul Awal, maka Fatimah ini meninggal di bulan Ramadan, ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi hanya berselang 6 bulan. Dan ini ada isyarat dari Rasulullah ketika Nabi terbaring sakit lemah dan kemudian tak lama lagi ajalnya akan datang, Rasul membisikkan suatu ke telinganya, Fatimah, ya, dan Fatimah menangis. Lalu Rasulullah membisikkan lagi ke telinga yang satunya dan Fatimah tersenyum. Belakangan Aisyah kepo nanya, ya Fatimah, apa yang dibisikkan Rasul ketika dia menjelang meninggal dunia dulu kepadamu? Maka kata Fatimah, wahai Aisyah, Rasul bisikkan ke telingaku bahwa dia akan meninggal dunia, fabakait, dan saya menangis. Ya. Namun setelah itu Rasul membisikkan ke telingaku dan mengatakan, engkaulah Fatimah di antara keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Fadhahikt, lalu saya tersenyum. Ya. Dan betul jamaah,
hanya berselang 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia di Makkah Al-Mukarramah di awal Ramadan 11 Hijriah. Nabi Rabiul Awal ya 11 Hijriah, dan meninggal dimakamkan di Baqi Al-Gharqad ya bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Semoga kita bisa memberikan atau mengambil keteladanan dari sosok sederhana dan mulia Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi pada siar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.